Serta kita akan lanjutkan pada materi berikutnya dari pembicara kita yang berasal dari Hindu, yaitu Bapak Yan Mita Yaksana. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang teknik informatika, kemudian sedang menempuh S3 di bidang ilmu komputer. Ya. Jadi bidang beliau terutama adalah IT. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Pamulang, kemudian dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, dan pada 2016 hingga 2019 beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia atau PERADA. Kita akan menyimak bagaimana perspektif Hindu tentang prinsip cinta kasih ini. Saya persilakan langsung kepada Bapak Yan Mita. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat untuk kawan-kawan dari acara hari dari ABI ya, DPW ABI DKI Jakarta. Kepada Bu Heti, terima kasih sudah mengundang kami. Lalu ada Ustadz Hasim Adnan juga. Pembicara sebelumnya ada Ustadz Zahir Yahya, ada Romo Beni, Bapak Dr. Sulaiman. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, luar biasa sekali ya. Ini bisa dikatakan forum cinta kasih lintas agama ini. Jadi dalam rangka Maulid Nabi ini kita bercerita tentang perspektif cinta kasih dari sudut pandang seluruh agama. Ini sangat luar biasa. Ini perlu kita sering lakukan nih, Bapak-bapak sekalian, karena sudah mungkin sering ya, tapi yang berkaitan dengan anak muda ini, yang muda-muda ini mungkin masih agak kurang untuk berkumpul, berdiskusi tentang perspektif agama-agama begitu. Saya mau mulai dari esensi sebuah agama ya. Agama itu berasal dari kata agam dan gitu. Atau artinya sesuatu yang tidak pernah pergi. Jadi sesuatu yang tidak pernah pergi berarti di mana adanya? Adanya di dalam hati kita. Sehingga agama ini sesuatu yang ada di dalam hati, yang bisa menyejukkan hati, yang bisa mempengaruhi hati kita, sehingga selalu melakukan yang disebut dengan tadi cinta kasih. Pertama dari cinta kasih yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, bagaimana Nabi Muhammad itu seperti yang kita dengar cerita. Saya kan sebagai umat Hindu hanya mendengar ceritanya, tapi dari beberapa mungkin literatur bahwa walaupun beliau dikatakan kalau bahasa sekarang dipersekusi dulu ya waktu menyebarkan cinta kasih di pada zamannya itu, tetap beliau mencintai umatnya, mencintai orang-orang bahkan yang mempersekusi beliau tetap mencintai. Nah, itulah bentuk cinta kasih yang sangat nyata ya, bagaimana seseorang yang turun ke dunia sebagai seorang penyelamat umat manusia, tidak diberikan sesuatu hal sewajarnya, tetapi tetap mencintai umatnya karena beliau memang lahir untuk untuk menyebarkan cinta kasih tadi. Indonesia sendiri lahir dari cinta kasih. Sebut saja cinta kasih seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia yang bergabung untuk bisa memerdekakan Indonesia. Bagaimana cinta kasih dari umat Islam, mencontohkan bagaimana merelakan waktu dulu Piagam Jakarta yang Pancasila yang diisi sila pertama yang ketuhanan Maha Esa, kan belakangnya ada lanjutannya sebenarnya. Itu pada saat Piagam Jakarta. Umat Islam dengan cinta kasihnya terhadap bangsa ini merelakan menghapus itu sehingga menjadi Pancasila yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada lanjutan di belakangnya dihapuskan karena walaupun umat Islam adalah salah satu umat terbesar di Indonesia, tapi dengan cinta kasihnya mereka merelakan itu semua. Bagaimana cinta kasih para raja-raja zaman dulu di Indonesia merelakan wilayahnya untuk dipersembahkan atau diberikan kepada zaman dulu mungkin Bung Karno ya, bahwa ini adalah wilayah Indonesia. Cinta kasih raja-raja terhadap rakyatnya sehingga bisa menyatukan Indonesia. Cinta kasih umat Buddha dulu di lambang negara kita itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika, ada lanjutannya Tahnana Dharma Mangruah, ada lanjutannya lagi
Itu diambil dari kitab Sutta Soma. Cinta kasih umat Siwa Buddha dulu kalau di Indonesia ya. Itu sebenarnya panjangnya itu gini, berbeda-beda tetapi tetap satu karena tetap satu jua karena apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, karena tiada kebenaran yang mendua. Nah, lanjutannya itu sebenarnya adalah seperti Siwa dan Buddha. Siwa dan Buddha itu satu, sebenarnya satu. Nah, itulah contoh-contoh cinta kasih yang diberikan apa namanya? Pendahulu-pendahulu kita dulu. Bagaimana cinta kasih para pahlawan untuk merelakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk bisa memerdekakan Indonesia. Itu adalah cinta-cinta kasih yang harus kita lanjutkan. Jangan hanya berhenti di sana. Harus kita lanjutkan sebagai apa namanya? Penerus dari bangsa ini. Nah, di Hindu ada satu buah konsep yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu cinta kasih yang bersumber dari keharmonisan dalam tiga hal. Tiga hal tersebut antara lain adalah prahyangan, itu cinta kasih kepada manusia, kepada Tuhan, yang disebut dengan prahyangan. Ada pawongan, cinta kasih antara manusia dengan sesama manusia, dan pelemahan, cinta kasih antara manusia dan alam semesta. Jadi tiga hal ini yang disebut dengan konsep Trihita Karana yang selalu kita jaga, sehingga yang perlu kita pahami bahwa cinta kasih itu bukan hanya vertikal, tetapi juga horizontal, bahkan ke bawah, ke alam semesta beserta isinya. Itu adalah bagian dari cinta kasih yang harus kita lakukan. Dalam Hindu sendiri itu perlu kita pahami bahwa seluruh umat manusia ini adalah bagian terkecil dari Tuhan, atau yang disebut dengan Atman. Jadi kita percaya bahwa manusia yang ada di seluruh dunia ini adalah percikan terkecil dari Tuhan, karena memiliki roh. Roh itu adalah, kalau di Hindu disebut dengan Atman. Sehingga seluruh umat manusia itu sebenarnya adalah bagian dari Tuhan. Jadi perlu kita kasihi, perlu kita cinta kasih, perlu kita lindungi gitu. Bagi lanjutan dari konsep yang tadi, yang Trihita Karana yang saya sampaikan tadi. Banyak hal ya yang di Hindu yang bisa digali tentang cinta kasih, di mana salah satunya Tatwamasi itu, kalau mungkin sering mendengar Tatwamasi itu bahasa Indonesianya itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bagaimana semua orang itu adalah kita anggap adalah diri kita. Ketika kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti alam semesta, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi tidak dibenarkan lah gitu ketika kita melakukan satu hal yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Nah, itu konsep-konsep yang diberikan oleh oleh perspektif Hindu gitu untuk dalam hal cinta kasih. Ya, dari agama lain saya pahami juga hampir sama ya, seperti misalnya gitu di Buddha sendiri kan Siddhartha Gautama karena cinta kasihnya kepada rakyatnya atau umatnya, dia merelakan seluruh harta kekayaannya sebagai seorang pangeran ya, keturunan raja, dia merelakan semuanya, dia menepi untuk membangun kesejahteraan untuk masyarakat di ceritanya dari Siddhartha Gautama. Ya begitu juga yang lain, misalnya cinta kasih Yesus Kristus gitu. Beliau merelakan disakiti untuk menetralkan dosa-dosa umat manusia. Di Hindu juga seperti itu. Kita ada yang disebut dengan awatara ya bahasa. Awatara itu adalah reinkarnasi Dewa Wisnu, dalam hal ini Tuhan, untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Kita punya kisah tentang itu, bagaimana awatara ini Dewa Wisnu turun ke bumi, merelakan kesenangan yang didapat di nirwana, merelakan kesenangan yang didapat di surga untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak dilandasi dari cinta kasih ini, saya rasa tidak mungkin lah gitu, tidak mungkin dewa mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Begitupun di ajaran agama-agama lain mungkin saya pikir sama. Jadi intinya adalah
cinta kasih ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dari bangsa ini, dari kita sendiri juga tidak terpisahkan. Kalau dulu saya di Bali ya, saking ininya ya, kalau di Bali itu toleransinya cukup tinggi lah gitu, yang saya ketahui. Dulu setiap hari raya Galungan, kalau di Bali ada Galungan itu 6 bulan sekali ya, kemenangan Dharma melawan Adharma itu kita rayakan 6 bulan sekali. Kita selalu memberikan persembahan, bahasa Balinya tuh ngejot ya, memberikan persembahan kepada umat lain. Di Bali kan tidak hanya Hindu, ada di sana juga umat Muslim yang cukup besar, umat Kristen. Jadi tetangga-tetangga kami yang Hindu itu memberikan persembahan berupa makanan itu pada saat Galungan kepada kawan-kawan umat Muslim. Dan itu dibuat dengan apa istilahnya ya, dengan cinta kasih. Jadi membuat makanan itu menjadi kalau di Bali kan banyak makanan tidak halal ya. Ini dibuat benar-benar melihat bahwa ini harus halal karena ini kita persembahkan untuk kawan-kawan kita umat Islam gitu misalnya. Begitupun ketika Idul Fitri itu kawan-kawan kami, tetangga kami yang umat Islam itu memberikan persembahan juga kepada kami. Jadi memberikan makanan Idul Fitri kepada tetangga-tetangganya yang beragama lain. Begitupun waktu Natal, kawan-kawan kami yang Kristen itu mengundang kita datang ke rumahnya untuk ikut merayakan Natal. Nah itu saya rasa mungkin ini sudah sangat jarang ya kita lihat ya. Tapi itulah kenyataannya bahwa cinta kasih kita kepada umat lain itu khususnya kami waktu masih kecil ya di Bali, masih anak-anak itu di Bali. Cinta kasih kita terhadap umat lain itu bukan hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam bentuk ya seperti itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Bahkan orang-orang tua kami di Bali dulu, yang dulu ya orang-orang nenek di atas nenek itu, umat Islam itu tidak dikatakan agama ini orang Islam, bukan begitu. Tapi mereka mengatakan dalam bahasa Bali itu nyameslam. Nyameslam itu saudara. Jadi kita mengatakan umat lain itu adalah saudara kita. Kalau itu yang diajarkan nenek kami dulu. Gitu. Jadi kami rasa itu perspektif yang sangat bagus, walaupun disampaikan oleh orang tua kita yang bahkan mungkin tidak mengenyam bangku sekolah, bahkan mungkin tidak paham itu konsep Pancasila. Mereka memberikan segalanya, kemampuan apa yang mereka miliki untuk menjaga toleransi antara umat beragama di daerahnya. Nah, ini bentuk cinta kasih yang mungkin kita perlu adaptasi lagi sehingga ya negara kita yang mungkin beberapa tahun terakhir bermasalah terkait dengan toleransi, terkait dengan perbedaan, kebinekaan yang disampaikan Romo Hari tadi juga benar tentang bagaimana pemahaman tentang Pancasila tadi yang disampaikan dengan ini perlu diingatkan kembali. Kalau di Hindu sendiri ya, ada namanya Swadharmaning agama, Swadharmaning negara. Jadi swadharma kita terhadap, swadharma itu apa ya istilahnya, tugas kita sebagai umat manusia itu terhadap agama, di dalamnya itu adalah swadharma kita terhadap negara. Artinya kalau kita kita berbuat yang terbaik untuk negara kita, itu adalah bagian dari berbuat yang terbaik untuk agama kita. Nah, itu konsep-konsep yang kami bisa sampaikan dari sudut pandang Hindu yang sangat yang ya kami belajar juga dari orang senior-senior kami, pendahulu-pendahulu kami tentang bagaimana toleransi umat beragama itu tidak hanya kita belajar dari buku atau dari tayangan, tapi dari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan senior-senior kita dulu, seperti itu. Itulah wujud cinta kasih yang mungkin paling nyata yang bisa kita lakukan. Ya itu tadi. Dan terakhir mungkin saya mau mengingatkan dari tiga perspektif tadi, Trihita Karana tadi, cinta kasih kita kepada Tuhan ke atas, cinta kasih kita kepada sama manusia ke samping, dan cinta kasih kita kepada alam semesta ya ke bawah dan ke samping juga. Nah itu 3 hal yang sangat penting kami ingin sampaikan. Nah, terakhir untuk alam semesta kami mengutip
yang disampaikan oleh seorang penulis yang cukup terkenal bahwa sampai dengan sampai pohon terakhir ditebang, sampai sungai terakhir airnya habis diserap, dan sampai ikan terakhir bisa ditangkap, manusia baru paham bahwa uang tidak dapat dimakan. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Sulaiman. Dari Bapak Yanmita ada tanggapan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus tadi ya tentang radikalisme ya. Hampir semua agama mengalami masalah yang hampir sama ya tentang radikalisme ini. Sebut saja di Hindu gitu, dulu kan seorang yang cukup terkenal di India, Mahatma Gandhi itu, dengan konsep ahimsanya, jadi melakukan perbuatan tanpa kekerasan itu, konsepnya yang sangat luar biasa sehingga bisa memerdekakan India dari Inggris waktu dulu. Tetapi ternyata Mahatma Gandhi itu meninggalnya juga terjadi karena ekstremisme yang ada di Hindu juga. Jadi ekstremisme ini memang hampir semua agama mengalami hal yang sama. Kami hanya ingin berbicara terkait dengan zaman sekarang. Ini kalau di Hindu disebut dengan zaman Kali Yuga ini. Zaman yang memang benar-benar ya hal ekstremisme ini akan terjadi karena sudah tercatat dalam kitab suci kita bahwa di zaman ini memang akan terjadi cukup besar masalah ya ini kejahatan, terus ekstremisme dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi catatan di Hindu juga bahwa di zaman Kali Yuga ini semakin banyak orang belajar agama. Cuma karena dia merasa tersesat, dia belajar agama begitu. Sehingga ada ekstremisme besar tetapi banyak orang juga belajar agama. Nah, karena belajar agama ini yang mungkin salah dengan istilahnya belajar dengan orang yang salah, itu yang menyebabkan banyak orang menjadi radikal begitu. Tetapi memang dalam Hindu masalah ini memang jadi bagian dari zaman Kali Yuga yang saat sekarang ini. Untuk mengatasinya bagaimana ya, kita belajar lagi dari pendahulu kita dulu ya, bagaimana cinta kasih yang menyebabkan Indonesia ini bisa bersatu sehingga kita juga berbuat hal yang sama. Jadi menurunkan ego, menurunkan sifat-sifat ekstrim tadi, terus radikalisme diturunkan sehingga negara kita atau bahkan dunia tetap aman begitu. Nah, salah satunya mungkin dalam Hindu ada konsep namanya satu kalimat namanya Wasudewa Kutumbakam. Jadi kita semua bersaudara. Bagaimana orang-orang bersaudara ini? Kenapa orang-orang bersaudara ini harus melakukan permusuhan begitu? Karena kita semua yang bersaudara. Jadi walaupun apapun agamanya, terus kepercayaan apapun, kita semua tetap bersaudara. Itu kalau dari konsep Hindu seperti itu. Semoga bisa memberikan gambaran secara umum, walaupun secara teknis mungkin kita bisa meniru orang pendahulu kita dulu, bagaimana mereka bisa hidup bahagia tanpa membedakan agama, ras, suku, bahkan golongan, bisa hidup bahagia dan bisa membangun sebuah negara yang disebut dengan Indonesia. Terima kasih.